Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soali, saya dari kelas A32 Makul Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya sedikit mau menyampaikan materi tentang pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah proses pembelajaran dan pengembangan yang ditunjuk untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Sedangkan pendidikan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Sedangkan pendidikan formal adalah program pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal, seperti sekolah dan universitas. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berarti program pendidikan yang diselenggarakan di luar lembaga pendidikan formal. Seperti apa saja itu? Yaitu pelatihan, workshop, dan kursus. Sedangkan yang terakhir adalah pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu proses pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui pengalaman, media massa, dan interaksi sosial. Apa tujuan dari pendidikan masyarakat? Yaitu antara lain meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. 2. Memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan berarti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, dan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat berarti memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Sedangkan yang ketiga, meningkatkan keterampilan berarti meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti apa? Keterampilan kerja, keterampilan sosial, dan keterampilan kepemimpinan. Dengan demikian, pendidikan masyarakat dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu, yang memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait. Masyarakat diartikan dalam beberapa konteks seperti apa saja. Yang pertama, masyarakat lokal, masyarakat global. Yang ketiga, masyarakat sipil. Masyarakat lokal adalah sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah tertentu, seperti desa, kota, dan kabupaten. Yang kedua, masyarakat global, sekelompok orang yang hidup di seluruh dunia, yang memiliki hubungan dan interaksi melalui teknologi dan komunikasi modern. Yang ketiga, masyarakat sipil. Masyarakat sipil berarti sekelompok orang yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi di luar struktur pemerintahan formal.
Masyarakat itu memiliki beberapa karakteristik seperti hubungan sosial, kebudayaan, dan ekonomi. Sedangkan hubungan sosial adalah masyarakat memiliki hubungan sosial yang kompleks yang melibatkan interaksi antara individu dan kelompok. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan berarti masyarakat memiliki kebudayaan yang unik yang mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi. Sedangkan yang terakhir adalah ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah masyarakat memiliki sistem ekonomi yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembangunan dan perubahan sosial, seperti partisipasi aktif, pengembangan komunitas. Yang ketiga, pengawas dan kontrol. Sedangkan yang pertama adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif adalah masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Sedangkan pengembangan komunitas, yaitu masyarakat dapat mengembangkan komunitas yang kuat berkelanjutan melalui kegiatan sosial dan ekonomi. Yang terakhir adalah pengawasan dan kontrol. Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dan lembaga lainnya. Masyarakat secara umum adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu, yang memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi saling terkait. Masyarakat dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, komunitas yang memiliki identitas dan karakteristik unik. Yang ketiga, sistem sosial yang kompleks dengan berbagai interaksi dan hubungan. Masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah masyarakat lokal, masyarakat global, masyarakat sipil, dan masyarakat adat. Masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk individu dan komunitas serta mempengaruhi pembangunan dan perubahan sosial. Sedangkan ciri-ciri umum masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan yang pertama adalah lokasi, pekerjaan, kehidupan sosial, fasilitas, dan budaya. Yang pertama tadi adalah lokasi, yaitu terletak di daerah rural atau pedesaan jauh dari pusat kota. Sedangkan pekerjaan, yaitu mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan yang ketiga adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang lebih sederhana dengan hubungan antara warga yang erat dan saling mendukung. Yang keempat, fasilitas, yaitu fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan mungkin terbatas. Yang terakhir adalah budaya. Budaya yaitu yang lebih tradisional dan konservatif dengan nilai-nilai keluarga dan komunitas yang kuat. Sedangkan
masyarakat perkotaan. Ini tadi sudah kita jelaskan. Sedangkan yang selanjutnya, pekerjaan tadi mayoritas penduduk bekerja sektor industri, jasa atau perdagangan. Kehidupan sosial yang lebih kompleks dengan interaksi antar warga yang lebih beragam dan anonim. Sedangkan yang selanjutnya budaya yaitu yang lebih modern dan dinamis dengan nilai individualisme dan mobilitas sosial yang tinggi. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan dapat memengaruhi gaya hidup, nilai-nilai dan perilaku penduduk. Sedangkan yang terakhir adalah gaya hidup. Di pedesaan, gaya hidup yang lebih sederhana dan alami dengan interaksi yang lebih dekat. Sedangkan di perkotaan, gaya hidup yang lebih modern dan cepat dengan interaksi yang lebih banyak dengan teknologi dan infrastruktur kota. Perbedaan-perbedaan ini dapat memengaruhi gaya hidup, nilai-nilai dan perilaku penduduk di pedesaan dan perkotaan. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang materi masyarakat tadi. Saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.